Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 5 Maret 2026, tertulis di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 3. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Silam niha sangaponna dohot suman niha dirionna doibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogo oni jala dung dipatupa ibana hayason si anak kadosa hudul doibana tusiamun ni hatongamon na digijangi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang disebutkan dalam nas kita hari ini tentunya kita yakini merujuk kepada Yesus Kristus. Ibarat melihat matahari yang bersinar terang, kita tidak bisa secara langsung melihatnya karena sangat silau. Namun melalui sinarnya kita merasakan kehangatan dan terangnya. Demikianlah Yesus membuat Allah yang tak terlihat menjadi nyata bagi kita. Dari analogi ini kita dapat memahami pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kita tidak perlu menebak-nebak seperti apa hati Tuhan Allah kita itu. Jangan mempersulit diri dengan berusaha menebak dan mengenalnya secara fisik. Tetapi kita akan mengenal dan merasakannya dalam diri Yesus Kristus. Kasih-Nya, pengampunannya, dan kebenarannya adalah definisi Allah kita. Maka selanjutnya sahabatku semua, kita pun diajarkan bahwa Yesus Kristus adalah penopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kata menopang di sini bukan sekedar memegang benda mati agar tidak jatuh, melainkan membimbing alam semesta menuju tujuannya. Jika Dia berkuasa menjaga keteraturan tata surya, galaksi-galaksi, dan bahkan sampai benda-benda yang kecil yang tidak kasat mata hanya dengan firman-Nya, apalagi persoalan kita yang menurut kita terlalu besar, bagi Dia itu terlalu kerdil. Maka yakinkan diri saudara dan sahabatku semua bahwa dalam kemahakuasaannya Tuhan akan menyertai kita menghadapinya. Tidak akan membiarkan kita sendirian untuk menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan hidup kita. Selanjutnya bagian yang paling membahagiakan kita dalam nas ini adalah setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Tentu kita pahami ini bahwa dalam tradisi Bait Allah tidak ada kursi bagi imam karena tugas mereka tidak pernah selesai. Mereka harus terus mempersembahkan korban, sehingga tidak ada waktunya untuk mereka duduk. Namun Yesus tidak demikian. Mengapa sahabatku semua? Karena tugasnya menyelamatkan dunia sudah tuntas. Dosa kita tidak lagi menjadi penghalang antara kita dan Tuhan Allah. Dia tidak lagi tersalib. Dia sudah bertahta dan duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Jadi hari ini apa yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita, ingatlah bahwa Pencipta semesta sudah menopang hidup kita sampai Maranatha. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.